أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذا أوحيت إلى الحواريين, Auhaitu itu banyak penafsiran. Pendekatan pemahaman pertama, auhaitu itu adalah memberi wahyu. Seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi anna rabbaka awhalaha. Di dalam Al-Quran, surah Al-Zalzalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Jadi ketika terjadi kematian, musibah, kiamat, Allah memberitahu bahwa sebelumnya sudah dikasih tahu akan terjadi seperti itu. Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Setelah terjadinya kematian, maka segala amal ibadah kita diperlihatkan untuk menerima balasan sesuai perbuatan kita sekecil apapun. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi bi anna rabbaka awhalaha, di situ Allah memberi wahyu melalui Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang akan terjadinya musibah, kematian, kiamat, dibangunkan dari kubur, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Kita akan menghadap Allah sendirian, kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Lalu yang kedua, auha itu bermakna ilham. Seperti dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli. Allah memberi ilham kepada an-nahl, lebah, agar tidak menyakiti dan tidak disakiti. Jadi dia bertempat di tempat yang jauh dari jangkauan manusia atau keramaian. Dan Allah memberitahu kepada an-nahl, lebah, agar memakan makanan yang baik-baik, agar yang keluar dari lisannya, termasuk yang keluar dari jalan belakang, sesuatu yang baik-baik pula. Ini madu, lebah mengeluarkan madu. Demikian juga lebah diingetin oleh Allah, diberi wahyu, maksudnya diberi ilham, agar jangan pernah ketika memakan bunga atau sari, itu jangan sampai merusak tanaman yang lain. Jadi lebah itu tidak merusak, tapi kalau diganggu, beliau ya bisa melawan. Begitulah umat Islam. Umat Islam itu tidak pernah mau mengganggu, tidak suka kepada kerusakan. Umat Islam itu selalu memakan makanan yang halal, yang thayyib, tidak pengawet, tidak pewarna, pemutih, dan selalu halal, tidak cicik,
jembak, kotor, najis, mengandung cacing pita, dan tidak mempengaruhi kepada sikap dan sifat seperti mohon maaf, babi, daging panggang. Ini umat Islam itu makanannya sesuatu yang thayyib, yang halal, lalu agar berpengaruh kepada sikap dan sifat dan kesehatan kita. Dan umat Islam diajarkan agar menghindar dari sesuatu keadaan kondisi yang kurang baik supaya tidak mengganggu dan diganggu orang, seperti lebah. Berikutnya, bahwa wahyu auha itu bermakna memberitahu, al-i'lam. Jadi ada kalanya wahyu itu, auha itu bermakna wahyu, ada kalanya seperti Allah memberi wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi, ada kalanya ini maksud wahyu itu memberi ilham, seperti ketika Allah memberitahu, ilham itu pengetahuan dari Allah diberikan kepada lebah. Lalu yang ketiga, auha adalah bermakna Allah itu memberi i'lam, memberi penjelasan, pengetahuan dan pengertian, dan memberi solusi kepada hal-hal yang sedang dihadapi oleh hambanya Allah seperti ibunya Nabi Musa. Dalam keadaan yaqظah, tidur, bermimpi, wal manam. Jadi itu seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 7. Kalau wahyu bermakna wahyu itu Al-Zalzalah ayat 5. Kalau yang bermakna wahyu bermakna ilham itu seperti contoh dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68. Sedangkan yang bermakna i'lam itu seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 7 atau Al-Maidah ayat 111. Wa awhaitu ilal hawariyin. Al-Qasas ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa. Jadi Nabi Isa memberitahu kepada al-hawariyin, kepada teman-temannya. Lalu Allah al-i'lam memberitahu dalam mimpi kepada Ummi Musa. Itu. Agar selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah, berdoa, berusaha, dan menyerahkan diri pada Allah. Apabila takut nanti, maka coba buat tempat yang bagus, yang bisa mencegah dari masuknya air, lalu bayinya ditaruh di situ, nanti dilarungkan, maka nanti akan dibawa arus dari laut ke sungai, maka nanti insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dijaga. Beliau dari kecil sudah bisa menyadarkan, memberi contoh yang baik kepada keluarga Fir'aun, dan nanti memberikan nasihat kepada orang yang mengasuh, yaitu keluarga Fir'aun saat beliau nanti besar. Ini pelajaran yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pelajaran berikutnya, jadi diulangi lagi,
Auha, wahyu, bisa bermakna wahyu, seperti Al-Zalzalah ayat 5. Auha bisa bermakna ilham, seperti An-Nahl ayat 68, wa auha rabbuka ilan nahli. Auha bisa bermakna pemberitahuan, seperti dalam mimpi, seperti Al-Qasas ayat 7 atau Al-Maidah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Tsumma kuli min kulli tsamarat fasluki subula rabbiki dzulula. Kemudian fasluki, kamu berusaha bergerak agar mendapatkan rizki, bermanfaat untuk kamu dan untuk orang lain. Dia bisa makan, sisanya kelebihannya dibagikan berbentuk madu kepada orang. Masya Allah. Itu lebah sangat berjasa kepada kita. Kenapa kita di momen Idul Fitrah seperti sekarang ini belum mampu berbagi? Paling tidak kita berbagi doa kepada keluarga kita, saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kemerdekaan dari penjajah Zionis Israel. Mudah-mudahan Palestina negaranya merdeka dan pusat kotanya berada di Baitul Maqdis. Tapi harus tetap menjaga dululah. Yang terbaik jangankan dari lisannya, mohon maaf, sampai dari jalan belakangnya itu keluar madu. Dari jalan atas, jalan bawah, jalan depan, jalan belakang itu keluar sesuatu yang jalan depan masuk barang yang harum, kalau dari belakang keluar madu. Sudah sangat berjasa kepada orang lain. Itu lebah. Mudah-mudahan kita berjasa kepada orang lain. Tapi tetap harus menjaga ketawadhuan. Meskipun kita hebat membantu orang lain dengan sedemikian besar, manfaat dunia akhirat kepada kesehatan orang, tapi harus tetap dzululah, menjaga ketawadhuan, merendah diri. Bukan rendah diri, merendah tawadhu. Jangan kita merasa hebat, merasa benar, merasa berjasa, merasa manis, merasa menjaga kesehatan orang segala macam. Harus kita dzululah, tawadhu, merendah. Apalagi di bulan seperti sekarang, jadi kita salim, sungkem kepada orang tua kita, mertua kita, pada pasangan kita. Yakhruju min butuniha syarab mukhtalifun alwanu. Masa tuh dari perutnya keluar minuman yang sangat bermanfaat, macam-macam itu. Terserah di mana lingkungannya beliau hidup dan apa yang dimakan, bunga apa yang dimakan. Masya Allah. Fihi syifa'ul linnas, itu obat atau penyembuh. Ya, linnas. Mau disebut obat, mau disebut penyembuh, silahkan saja. Atau obat penyembuh. Jangan mudah menyalahkan orang. Jadi memang Eid Mubarak. Surah Al-Mubarak. Baraka yubarik mubarak. Kalau mabruk, ya boleh saja. Itu bahasa pergaulan, silakan. Barakah mabruk maksudnya istirahat, duduk, nyantai, diberi keberkahan, diberi kebaikan. Silakan. Syarabun mukhtalifun alwanhu fihi syifa'ul linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir. An-Nahl 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Idz qala al-hawariyun, ingatlah kepada nikmat Allah di saat orang-orang Hawari berkata, yang mengaku kekasih, pendukung setia Nabi Isa, yang mengaku beriman kepada Nabi Isa. Ya Isa, ibnu Maryam, hal yastati'u, apakah berkenan Rabbuka, siapa Tuhanmu, ayyunazzila, untuk menurunkan siapa Rabbuk, alaina, atas kami, yunazzila, menurunkan ma'idatan, kepada Maidah. Maidah itu meja besar lengkap dengan makanan yang mewah. Minas sama, maidah dari langit, pemberian langsung dari Allah. Qalat taqullah. Kalau kamu mau beriman, jangan terlalu banyak tuntutan dan harapan. Sudah beriman saja. Qalat taqullah in kuntum mu'minin. Jangan terlalu banyak syarat sehingga mudah. Lalu kalimat hawari ini banyak di dalam Al-Quran, surah As-Saff ayat 14 misal, man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Itu ceritanya dulu ketika Nabi Isa berharap agar semua orang bisa beramal, beribadah dengan caranya masing-masing, dengan diantaranya membantu perjuangan Nabi Isa ketika menyampaikan agama Islam. Lalu dia mendapat serangan dari orang yang tidak suka, maka Nabi Isa menyampaikan man ansari ilallah qala al-hawariyun, kami yang akan nahnu ansarullah, yang akan membantu perjuangan Anda wahai Nabi Isa. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 14. Nabi menyampaikan likulli nabiyyin hawariyun wa hawari az-Zubair, yaitu jar majrur khabar muqaddam, tiap-tiap nabi adapun hawari, kekasih, teman setia. Wa hawari, adapun teman setiaku Az-Zubair, yaitu sahabat Az-Zubair. Bukan yang lain tidak setia. Nabi itu setiap sahabat diangkat derajatnya, diberi keistimewaan masing-masing. Ada seperti sahabat Bilal yang diangkat derajatnya meskipun budak hitam, tapi beliau punya keistimewaan. Orangnya masih hidup sudah dijamin masuk surga. Jangankan badannya, terompanya, sandalnya saja sudah terdengar di surga karena suka sholat sunnah setelah wudhu. Demikian juga Nabi misal mengangkat derajatnya sahabat Zaid. Bahkan sahabat Zaid ini bisa dikatakan satu-satunya sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Dan beliau dijamin masuk surga oleh Allah. Orangnya masih hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Zaidun minha watara. Al-Ahzab ayat 37. Zaid itu disebut namanya Zaid. Ini nanti di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab itu Allah menyampaikan waktu itu beliau di 418. Mari kita lihat di 400 Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37 misalnya. Kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi. Ini Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 37. Sebagai jaminan sahabat Zaid ini dijamin masuk surga. Wa idz taqulu lilladzi an'ama Allah. Jadi diberi nikmat oleh Allah dengan masuk Islam dan dijamin masuk surga.
Jadi Allah yang menyampaikan, lilladzi an'amallah. Itu satu, jaminan dari Allah tentu surga. Yang kedua, setelah an'amallahu alaih, ini sahabat Zaid bin Harithah, wa an'amta alaih. Dapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW pertama dimerdekakan. Harga dirinya diangkat, dibimbing masalah agama, dan beliau menjadi rumah tangga. Meskipun terkena musibah rumah tangganya, tapi beliau tetap ketakwaannya, menjaga kerukunannya dengan para sahabat, dengan pernah bekas istrinya, dengan bekas mertuanya, dengan yang lain. Jadi beliau ya sudahlah, kita udah saling berdoa, saling berusaha tapi tidak bisa bersatu, ya sudahlah, kita bertemu baik-baik, pisah dengan baik-baik tanpa harus dendam. Karena beliau dapat menyelesaikan rumah tangga, diselesaikan dengan baik-baik, tanpa kebencian, tanpa dendam, maka beliau diabadikan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 37 ini. Falamma qadha Zaid. Karena dapat nikmat dari Allah, dapat nikmat dari Nabi. Amsik alaika zaujak wattaqillah wa tukhfi fi nafsik wallahu mubdih wa tahsyan nas wallahu haqqu an tahsyah falamma qadha zaidum minha wa tara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Sahabat Zaid diangkat derajatnya oleh Allah dan Nabi. Kenapa Nabi suka mengangkat derajat sahabatnya? Supaya kita terbiasa saling mengangkat derajat sesama anak bangsa, sesama umat Islam. Jangan seperti orang di sekitar kita. Ada politisi PDIP yang terkenal di YouTube sekarang, seorang perempuan mengolok-olok Bapak Anies Baswedan, demikian juga saudaranya yang di KPK itu diolok-olok, demikian juga ada yang dosen di UNER. UNER-nya sih nggak apa-apa, tapi ini ada oknum ya. Seorang laki itu siapa namanya itu? Armando itu siapa? Atau siapa lagi satunya itu. Jadi dia mengolok-ngolok orang yang dibenci. Padahal orang yang dibenci itu baik-baik. Baik Pak Anies, maupun Novel Baswedan, maupun Tengku Zulkarnain. Pokoknya orang yang berbeda sama dia diolok-olok. Luar biasa. Jangan ikutin mereka. Mudah-mudahan pada waktunya beliau dapat juga pelajaran yang tegas dari orang yang berwenang. Jadi tugas kita umat Islam memberikan contoh yang baik, kita harus saling menghargai, menjaga ketawaduan, kerukunan sama anak bangsa, sama umat Islam. Orang lain, urusannya orang lain terserah, dan urusan aparat, biarin saja. Jadi Nabi itu selalu mengangkat harkat martabat. Nabi itu kita ketahui orang muhajirin. Tapi Nabi itu mengangkat dari sahabat Ansor, diangkat. Dari orang Ethiopia, orang Habasyah, sahabat Bilal, diangkat derajatnya. Budak diangkat derajatnya. Jadi Nabi itu tidak hanya mengangkat dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, organisasinya sendiri, tidak. Nabi itu adil luar biasa. Dan Nabi memberi contoh agar kita saling menghargai, apalagi sesama umat Islam. Sahabat Ubay bin Ka'ab, ini orang Ansor. Oleh Nabi dijamin masuk surga dan diberikan kabar gembira. Beliau menyampaikan, wahai sahabat Ubay bin Ka'ab, saya ini dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril agar membacakan Al-Qur'an kepada kamu, mengajari Al-Qur'an kepada kamu. Kita ngaji bersama Al-Qur'an. Jadi ini pelajaran ya. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Lalu sahabat Ubay bin Ka'ab itu nangis. Sampai beliau bertanya, ketika disampaikan, Innallah amaroni an aqra'a alaika surat kada fabaka. Wa qala a'udzukirtu hunalika. Emang benar Nabi Allah menyebut nama saya langsung melalui malaikat Jibril? Oh benar tadi. Bukhari 3809
4.959, Muslim 799 hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an. Penjelasannya ada dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 42 sampai 45. Demikian juga tadi sahabat Zubair. Itu yang Bukhari yang diangkat itu. Hawari. Diberi gelar Hawari, pendukung setia, pengikut setia, membantu perjuangan ulama yang lurus. 2847. Lalu kita lihat Bilal. Sahabat Bilal itu jadi diangkat derajatnya, jangankan manusianya, terompanya saja udah dijamin masuk surga, kedengaran di surga. Itu di hadis Bukhari 1149. Lalu sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini oknum pejabat, seorang hakim yang berwibawa dan yang adil dan bijaksana. Oleh karena itu, beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, melalui lisan Nabi sebagai ahli surga. Jadi seorang hakim yang adil ya. 6.262, 4.000 dari 4.121. Berikutnya ini ketika penjelasan Al-Hawariyun Al-Maidah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ini Al-Baqarah 260. Dulu mereka minta Maidah. Kenapa Nabi Isa itu suruh bertakwa kepada Allah, jangan terlalu banyak tuntutan. Tugas kita berdoa dan berusaha, kalau mau beriman, iman saja. Khawatir kalau dikasih itu Maidah, permintaan, makan, meja, kekayaan lengkap dengan segala isinya. Kalau dikasih kekayaan sesuai permintaan kita, khawatir kita kalau ibadahnya, syukurnya kurang, malah itu menjerumuskan, mentergelincirkan kita ke neraka. Habis waktu kita ngurusin dunia terus. Jadi Nabi Isa dari awalnya udah mengingetin, tapi tetap aja dia maunya masalah dunia dipenuhi semua. Ya sudah, nanti dipenuhi. Akhirnya mereka itu tadi hancur karena ulah mereka sendiri. Minta berlebihan masalah dunia tapi tidak bisa dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan Bani Israel ini. Kecerdasannya bukan dipakai untuk semakin tawadhu, tapi dipakai untuk merasa lebih dari yang lain. Oleh karena itu Allah menyampaikan bahwa orang Yahudi itu dianggap sampai kapanpun lebih keras dari batu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu fahiyya kal hijarati. Ayat berikutnya bukan asyaddi tapi asyaddu. Mestinya kalau ikut ke depan itu hijarati atau asyaddi. Untuk menunjukkan kalau dibaca kasroh asyaddi bahwa orang Yahudi itu sama dengan batu kerasnya. Tapi Allah menyampaikan sampai kapanpun Zionis Israel itu lebih keras dari batu. Oleh karena itu dibaca asyaddu. Kenapa asyaddu? Ai wahum al-yahud asyaddu qaswah. Orang Yahudi itu lebih keras dari batu. Hidup dimanapun dia tidak akan pernah rukun dengan tetangga. Kalau lebih keras dari batu karena tidak saling melindungi, tidak saling menghargai. Itu. Allah tidak bermaksud untuk mencaci maki mereka, tapi menunjukkan posisinya agar mereka bisa memperbaiki diri dan umat Islam bisa menempatkan diri ketika berhadapan dengan Yahudi tanpa harus bermusuhan, tapi supaya umat Islam tetap menjadi dan tegak pendiriannya menjadi Muslim yang ihdinas siratal mustaqim. Fi mardatillah. Dan itu terdiri dari jumlah ismiyah ketika dibaca asyaddu. Aywahum, mubtada dan khobar. Ya, jumlah ismiyah itu untuk menunjukkan terus-menerus. Kapan saja orang Yahudi itu terus-menerus seperti itu, John.
Kenapa Allah menjelaskan seperti itu? Karena sikap Yahudi itu dia tidak mau rukun dengan orang lain itu karena merasa lebih baik dari orang lain, lebih benar, lebih mulia. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan di dalam Ali Imran, Al-Quran, surah Ali Imran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Ali Imran ayat 75. Jadi dia itu merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih pinter, lebih benar dari orang Arab. Lalu kalau dia merasa orang Arab itu kan kepalanya umat Islam. Kalau dia orang Arab aja nggak dihargai, apalagi kita. Jadi ketika merasa benar, merasa paling hebat, kasta paling tinggi itu seperti itu. Tidak mau dia saling menghargai, tidak mau berbagi. Ali Imran 75. Dulu mereka suka ngutang. Jadi kalau ngutang sama orang Arab dia nggak mau bayar. Kalau terjadi pembunuhan dia tidak mau, paling bayar denda, tidak mau dibunuh, tidak mau kisos. Dulu Bani Nadir juga seperti itu. Apabila berperang dengan Bani Quraidah, karena Bani Quraidah dianggap kasta rendah, maka tidak mau kalau dihukum kisos. Islam tidak begitu, sama inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sama, nggak ada kasta-kasta yang dinilai itu ketakwaan. Jangan berbesar dan keras hati. Jaga ketawaduan, kerukunan, saling menghargai. Oleh karena itu, orang Yahudi itu mengaku dia itu tidak akan pernah masuk neraka. Karena mereka menganggap nahnu abana'ullah wa ahibba'u. Kita ini kesayangan Allah. Tidak mungkin kita dunia akhirat itu tidak disayang oleh Allah. Nggak mungkin masuk neraka. Kalau tahu masuk neraka cuma sebentar. Jadi abana'ullah wa ahibba'u. Al-Maidah ayat 18. Lalu Ali Imran juga begitu. Innallah faqir wa nahnu awliya. Allah aja dituduh fakir. Karena kita suruh invest atas nama Allah untuk bagi-bagi sebagian rizki untuk orang yang butuh. Dipikir Allah yang butuh. Allah aja fakir. Buktinya supaya memerintahkan invest. Wa may yukridullah qardan hasanah. Qard hasanah. Wa nahnu aghniya. Sedangkan kita orang kaya. Dia merasa kaya. Ali Imran 181. Jadi begitulah. Karena itu oleh karena itu orang Yahudi itu dimanapun dia berada sulit untuk rukun dengan tetangga. Oleh karena itu dulu melalui Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 1 sampai 5 atau Taubah 1 sampai 5 Allah menyampaikan kepada Nabi, dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat agar orang Yahudi itu dikeluarkan dari kota Madinah bukan untuk diusir tapi untuk dia berada di suatu tempat, dan kalau di kota Madinah dia khawatir ngacak-ngacak kota Madinah. Nah buktinya perang Khandaq itu dia mau bunuh Nabi dan para sahabat. Jadi lebih baik orangnya nggak usah dibunuh, tetap rukun, tapi kamu berada di tempat di mana di situ paling aman dan nyaman buat Anda. Kami pun nggak ganggu Anda pun nggak ganggu kami. Kalau Anda punya harta di Madinah, biar kami beli mahal, silahkan uangnya bawa di Khaybar. Kalau di Mekah disuruh tinggal di Jeddah. Begitulah umat Islam. Umat Islam itu nggak pernah main kekerasan. Ini umat Islam. Jadi, lalu kembali lagi bahwa Hawari itu minta ini dan itu, minta Al-Maidah. Itu permintaan Hawari, ada yang baik, ada yang tidak baik gitu ya. Yang baik tetap setia, tidak aneh-aneh, yang tidak baik ya begitulah. Tapi dipanggil Hawari sebagai penghormatan dan sebagai perwakilan dan harapan agar dia terus-menerus menjadi pendukung yang setia, jangan sampai berkhianat. Apalagi bahasanya kurang sopan. Hal yastati rabbuka yunazil. Kenapa tidak? Apakah Allah berkenan? Dia bilang, apakah Tuhanmu? Ini kan bahasa yang tidak tepat. Memang Bani Israel itu luar biasa. Sampai nabinya dua karena mereka ini memang orang sulit. Angel kata orang Jawa. Angel ini. Uruannya angel. Ayyunazila alaina ma'idatan minas sama. Jadi ini pelajarannya. Semakin banyak sisa umur,
harta, jabatan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, harus semakin banyak rasa syukur kita. Apabila semakin banyak harta dan jabatan yang dititipkan kepada kita tidak semakin dekat kepada Allah, maka azabnya semakin besar. Kenapa? Ya karena sudah dititipin semakin banyak, kok masih aja tidak dekat kepada Allah. Ini pelajaran. Beda dulu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah agar menambah dari iman yang sudah baik ditambah lebih baik. Bukan Nabi Ibrahim itu keimanannya kurang seperti pemahaman orang tasawuf, tidak. Dan itu berdosa apabila punya pemahaman begitu. Tasawuf itu bagus, yang penting tasawuf yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah seperti tasawufnya Nabi. Nah, tasawuf itu banyak, silahkan. Jadi kalau dipahami bahwa Nabi Ibrahim itu imannya masih kurang kuat, dosa kita. Jangankan bilang Nabi begitu, orang tua kita aja dibilang begitu, kita kurang sopan. Nabi itu maksum apalagi. Wallahu ya'simuka minan nas wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rabbi arini kaifa tuhyil mauta Al-Baqarah 260 qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi liyatma'inna qalbi di situ bukan Nabi Ibrahim tidak tenang hatinya, itu pemahaman yang tidak tepat. Banyak pemahaman tasawuf yang tidak tepat itu meskipun ada di kitab. Jadi tepat atau tidak tepat itu bukan dari kita ukurannya, tapi dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari sahabat, dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai para imam, para ulama. Karena memang Quran itu ada yang diterjemahkan orang tasawuf, ada yang diterjemahkan orang syariah, ada yang diterjemahkan orang usul fikih, dan lain sebagainya. Jadi lihat ma'inna qalbi agar bertambah keimananku yang tadinya sudah bertambah. Jadi memang umat Islam itu kan bertambah terus. Jadi kana Ibrahim alima lidzalika ilma khabarin wa nadharin walakin arada al-muayyanah allati la yadkhuluha raibun wala syubhah. Agar langsung dan terang-terangan kejadian itu biar semakin menambah keimanannya. Lianna ilman nazar wal khabar tadkhulu syubhah wal i'tiradat wa ilmul muayyana la yadkhuluhu syai'un min dzalik walidzalika qala al hawariyun wa tatma'inna qulubuna kama qala Ibrahim walakin liyatma'inna qalbi. Al-Baqarah 260 tadi, baik qala fakhud arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaika tsumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Ini pelajaran ya, bahwa apabila kita menembak atau mengambil burung, lalu dipakai untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, hanya buat main-main, itu menyiksa burung, apalagi menyakiti, membunuh, itu dosa besar. Jadi jangan dibuat main-main ya hewan itu. Kalau dibuat main anak-anak segala macam itu dipegang-pegang mati. Jadi ada waktunya dipegang, ada waktunya dia biar bisa istirahat. Ayam, burung, segala macam hewan-hewan itu. Kalau harus ditembak untuk betul-betul butuh konsumsi. Kalau tidak, biarkan dia hidup dan sebagainya. Karena memang semua yang ada di langit dan bumi ini adalah untuk kepentingan manusia. Sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Itu yang dimaksud sakharna lah. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'ah thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha 'azizun hakim. Itu Al-Qur'an 260 ya, Al-Baqarah. Jadi kalau Nabi Ibrahim betul-betul ikhlas minta kepada Allah agar ditambah keimanannya yang semakin baik, tambah baik. Kalau tadi Hawari tadi, itu orang Bani Israel itu memang ada yang kayak begitu. Ada Bani Israel yang baik seperti Nabi Yakub, ada Bani Israel yang Zionis yang tidak baik seperti Zionis Israel yang sekarang membantai saudara kita di Gaza itu. Lalu berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasy syahidin.
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Al-Maidah ayat 114. Ada orang yang tidak mau memakai doa ini. Nah, ini mah doa, silahkan kalau mau pakai. Ada yang tidak mau pakai katanya, karena ini doa melahirkan azab. Ya tidaklah, doa itu doa melahirkan azab kalau kita orang nggak benar. Sudah berdoa, sudah minta, permintaannya dipenuhi, tapi bukan malah jadi orang yang semakin baik. Jangankan Allah, manusia aja, anak minta rumah, minta mobil, kasih mobil, minta uang, kasih uang buat modal. Dipakai untuk nggak benar. Ya, orang tua aja, apalagi. Jadi ini pelajaran supaya segala sesuatunya dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Nabi Isa sayang kepada umatnya dan berharap dia bertobat. Akhirnya berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink, agar kita id bagi awal dan akhir. Id itu artinya bahagia, tapi sayang kebahagiaan kita Id hari ini di atas penderitaan saudara kita di Gaza. Kita bahagia karena Id di sini, sedangkan saudara kita di sana dibunuh. Anak kecil dibunuh, ibu-ibu dibunuh, orang yang lemah dan dilemahkan dibunuh. Bagaimana enggak? Orang di embargo, enggak boleh punya pesawat, kayak orang diikat lalu ditembak dari atas. Ya, itu begitulah. Kita bahagia sekarang. Eid itu kan artinya bahagia atau kembali berbahagia, makan, bebas, dan lain sebagainya ya. Banyak pengertiannya. Sedangkan saudara kita aja ada yang masih ditahan, nggak jelas salahnya. Ini kan namanya bahagia di atas penderitaan orang lain. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Dia minta rezeki untuk dia dan untuk cucu-cucunya. Kalau dia orang baik, kalau dia orang nggak baik, malah harta dan jabatannya untuk menindas orang lain. Pak Allah nggak murka. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Lalu diberi nanti oleh Allah. Jadi Allah itu masih sayang memberi waktu. Ternyata diberi, dia tidak bertaubat. Akhirnya ya udah, terjadilah azab. Ada yang mengatakan nggak diberi, ada yang mengatakan diberi. Tapi diberi itu. Ada yang berpendapat diberi. Berikutnya yaitu ayat surah Al-Maidah ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Ya, kami akan penuhi. Allah inni munazziluha alaikum. Tapi famay yakfur ba'du minkum, kalau kamu dipenuhi tapi tidak menjadi orang baik, itu akibatnya lebih fatal. Jadi orang biasa dengan orang kaya, dengan oknum pejabat apabila melakukan kesalahan, itu hukumannya yang 2 kali lipat itu yang pejabat, yang kuat. Karena dikasih fasilitas kok masih aja berbuat maksiat. Fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Oleh karena itu ada yang menjadi qirodah, itu kan qirodah. Qirodah itu bersifat seperti, mohon maaf, itu monyet, maaf. Apa bahasanya qirodah ya? Iya itu. Ada bentuknya seperti itu atau sifatnya seperti itu, rakus dan lain sebagainya. Jadi wasawab annaha nazalat inna Isa dan seterusnya. Awalnya beliau menyampaikan Isa bin Maryam qala bani Israil sumu 30 yauman thumma sallallahu ma syi'tum yu'tikum. Kalau begitu kamu berpuasalah 30 hari lalu mintalah kepada Allah
Macam-macam lah suruh ibadah dulu. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha fitnatan. Ilahi as'aluka minal ajaibi fatrati. Jadi kulu min rizqi rabbikum wa da'wati nabiyyikum wa ahmadullaha alaih. Jadi kana ta'amul ma'idah hubzan wa samakan. Katanya isinya maidah itu adalah roti dan ikan. Roti dan ikan itu perlu tuh. Unzilat al-ma'idah minas sama. Hubzan halnya berbentuk roti, walahman daging. Cuma jangan banyak-banyak. Kalau enggak diambil kuahnya saja. Jadi ampasnya dibuang. Kalau enggak ampasnya. Oleh karena itu kalau beli daging dikit aja. Yang penting udah ada kaldunya, ada rasanya, dagingnya dikit aja. Sehingga kesehatan itu terjaga. Demikian juga ayam. Ampasnya itu dibuang. Jangan terlalu banyak. Ya oleh karena itu supaya enggak dibuang, belinya sedikit aja. Pelit sih enggak. Cuman bisa dipakai buat beli yang lain. Atau biar barang itu dibeli orang lain. Kalau enggak, beli dibagikan ke orang lain. Gitu loh. Jadi ampasnya kita makan tidak terlalu banyak, tapi kaldunya itu. Tapi harus imbang antara kaldu ayam, kaldu daging, dengan misal sayur katup, sayur bayam, sayur-sayur yang sayur asem, gubis, atau sayur-sayur yang bening, segala macam. Itu kan banyak itu. Jadi sayur-sayur, buah itu harus imbang. Unzilat al-ma'idah minas sama, khubzan, hal berbentuk roti, walahman dan daging, wa umiru alla yakhunu, tapi dengan catatan setelah itu jangan berkhianat. Orang itu banyak loh berkhianat kepada negara, berkhianat kepada Islam, kepada agamanya, kepada Allah, kepada keluarga, kepada ilmunya, berbagai kepentingan. Jangan pernah berkhianat, alla yakhunu, wala yaddakhiru. Jangan menyimpan, bagi. Terlalu memang perlu menyimpan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan orang. Tapi kalau berlebihan bisa membuat orang lain itu kekurangan. Kalau semua orang menyimpan, orang lain itu kekurangan. Sedangkan orang lain kekurangan, kita numpuk berlebihan. Wala yaddakhiru lighad, kecuali kalau untuk dibagikan lain waktu. Fakhonu waddakhiru. Akhirnya dia nyimpan, dia berkhianat dan menyimpan warafa'u lighad. Oleh karena itu, karena dia itu ngerepotin orang lain, dalam semua fasilitas sudah dipenuhi oleh Allah berbentuk maidah, warafa'u liwat famusihu kirodatan. Kemudian dia sikapnya rakus seperti kirodah. Kirodah itu kerah. Kasih tangan kanan, orang dikasih diambil rampas sama dia tangan kiri. Tangan kiri orang dikasih dia ambil dengan kakinya kanan, kaki kiri. Mau berkuasa sampai 3 periode, perlu anak cucunya, mantunya jadi penguasa semua. Orang yang berbeda pilihan, berbeda pendapat, dihukum semua. Kalau perlu dibantai seperti di kilometer 50. Ya, famusihu kiradatan wa khanazir. Khanazir itu mohon maaf, babi. Oleh karena itu ada orang yang menganjurkan rakyatnya, masyarakatnya online pesen babi panggang itu. Sebenarnya nggak boleh ya di dalam Al-Maidah ayat 60 itu nggak boleh. Karena itu menjijikan, mengandung cacing pita, jembak, najis, kotor, dan juga sifat-sifat dari babi itu mempengaruhi homo dan lain sebagainya. Jadi seruduk kanan itu, seruduk kiri, maunya seruduk. Jadi seruduk gitu ya. Kurang pertimbangan dan lain sebagainya, kurang bisa kerjasama dan sebagainya. Jadi Allah sudah 14 abad yang lalu sudah sayang kepada kita, Islam atau enggak Islam, jangan makan daging babi karena akan melahirkan penyakit lambat laun, penyakit kesehatan maupun penyakit sifat-sifat segala macam tentang sifat-sifat babi. Jadi babi itu untuk apa diciptakan oleh Allah? Untuk kepentingan babi dan pemangsa babi. Karena banyak kan hewan-hewan itu saling memangsa. Jadi untuk kepentingan kehidupan mereka, sirkulasi dan bahasa di
biologi itu di hewan. Jadi ini dari sahabat ya. Di At-Tirmidzi 3061, At-Tabari 13016 dari sahabat Ammar bin Yasir itu. Jadi Al-Maidah itu turun. Kalau menurut sahabat Ammar bin Yasir. Kalau di Al-Qurtubi ada di juz 6 halaman 343 di 4 baris dari bawah ya. Kalau Al-Maidah itu meja lengkap dengan makanannya. Kalau As-Sufrah itu biasanya semacam lemek gitu, apa tikar dibawa ketika bepergian, nanti dihampar, lalu di atasnya dikasih makanan, kita makan bersama-sama. Sederhana gitu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alahi atau khwan. Bahasa Persia ya, meja makan yang sifatnya berlebihan. Nabi itu kenapa jarang makan seperti itu? Khawatir umatnya yang tidak mampu itu merasa terhina. Jadi dia menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan umatnya. Pejabat luar biasa ya, ada kalanya, Masya Allah, tidak menjaga perasaan rakyatnya. Ya, orang nggak boleh pulang, bersilaturahim ke bapak ibunya, sudah bertahun-tahun dia nggak pulang. Iya kalau bapak ibunya masih panjang umur. Untuk bisa nganterin penyakit, siapa yang mau nganterin penyakit? Jadi mesti dia sehat. Kalau keluarganya sakit, mesti disamperin untuk dibawa ke dokter. Demikian juga mestinya pejabat itu di pinggir jalan bukan untuk mencegat suruh putar balik, tapi diperiksa yang sehat terus jalan, doakan, dikasih bingkisan, diantar, jaga keamanannya. Kalau dia sakit, diantar oleh pejabat ke rumah sakit terdekat. Begitu sembuh, biayanya dari negara. Begitu sembuh, nanti diantar ke tempatnya. Mestinya begitu. Jangan pulang nggak boleh. Lalu orang asing bebas masuk di bandara. Orang luar negeri, coba bayangkan, mereka itu bawa apa? Sedangkan kita pergi ke saudara itu juga bawa uang. Dengan demikian ekonomi di bawah itu berputar. Silaturahim berputar. Orang yang lama nggak silaturahim itu juga bisa pengaruh loh kepada pikiran. Dan orang kalau sudah berpengaruh kepada pikiran itu berbahaya. Orang mau ke masjid dibatasi, orang mau silaturahim dibatasi dan lain sebagainya. Sedangkan ke kandang kera dibuka. Ya Allah, kita tahu mah kera lebih suci mana antara kera, kandang kera sama masjid. Jadi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala khiyat akhwan kotu wala fi syukur rojah. Jadi jagalah perasaan. Jangan nanti orang melihat, ya Allah saya mau pulang kampung disuruh putar balik. Sedangkan orang lain bebas masuk ke negara saya. Wala fi syukur rojah, itu bahasa Persia juga ya. Piring besar itu. Dikasih makanan. Wala hubizalahu muraqqaq. Jarang Nabi makan makanan yang mewah. Ditunjukkan di muka umum. Ya Nabi pernah, karena Nabi itu suka halwa dan asal. Halwa itu gula, asal itu madu, tapi tidak berlebihan. Kenapa? Karena memang man harrama zinatallah. Jadi tidak boleh kita mengharamkan sesuatu makanan yang baik, yang thayyib, itu memang untuk hambanya Allah, untuk kita semua. Yang tidak boleh berlebihan, yang tidak boleh juga kalau kita tidak menjaga perasaan orang lain. Di saat orang lain butuh, kita makanan berlebihan sampai dibuang-buang segala macam. Qala qultu li Anas fa'alama kanu yaqulun qala ala sufar. Sufar itu seperti tadi itu, apa itu tikar dihampar makan bersama seadanya. Jadi Nabi itu tidak terlalu mewah, tidak terlalu sederhana, sedang-sedang. Ini Bukhari ya, 5.386, 5.415, At-Tirmidzi 1.789, Ibnu Majah 3.292, Abu Ya'la 3.014, Ahmad juz 3 halaman 130, hadis dari sahabat Anas bin Malik. Orang yang terbiasa hidup sederhana nggak bingung ketemu lebaran, biasa aja. Mau diajak mewah, hayo, diajak sederhana, hayo, biasa. Jadi
pokoknya ya, apa sih pokoknya itu? Intinya kaidahnya begini, hidup itu jangan jadi beban. Apa saja yang jadi beban itu coba caranya gimana supaya nggak jadi beban, supaya bisa hidup santai, tampil santai, menyampaikan dengan santai. Jadi gimana caranya? Semua itu dibawa dengan nyaman gitu loh, dinikmati. Ini termasuk di 6450 ya Bukhari. Ma'alimtu an-nabiy SAW akala ala syukur jaqattu bian Anasan innama nafa ilmahu. Sahabat Anas itu dia tidak melihat, mungkin di lain waktu pernah melihat orang lain, sahabat yang lain. Fathul Bari juz 9 halaman 662 667. Jadi Nabi luar biasa menjaga perasaan umatnya. Laukana ad-dhab haraman ma ukila ala maidatin Nabi. Itu buktinya Nabi pernah makan di maidah disuguhi oleh tamu. Tapi Nabi makan makanan yang lain. Ini ada di dalam Bukhari 2575, 5402. Jadi Nabi pernah makan di maidah ya ketika bertamu di suatu tempat. Muslim 1947, Abu Daud 3793, 3730, At-Tirmidzi 3451, An-Nasa'i juz 7 halaman 199, Ahmad juz 1 halaman 259, 329. Kalau tadi 259, yang ini sampai 329 hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Lalu di ayat berikutnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Wahai Nabi Isa, apakah kamu pernah mencontohkan mengajak sesuatu kepada yang tidak benar? Tidak pernah ya Allah, Engkau Maha tahu. Kalau kami sudah meninggal ya kami enggak bertanggung jawab ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Al-Maidah 117. Lalu di Al-Maidah ayat 118 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nabi Isa nangis kepada Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau bisa maafkan kesalahan kaum kami, masyarakat kami. Astagfirullah Nabi. Tapi kalau Allah mau memberikan hukuman tegas itu hak Allah karena apalagi memang mereka salah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Tapi kalau berkenan wa in taufir lahum fa innaka antal azizul hakim. Semua bapak bangsa, orang tua, para nabi, para ulama itu menginginkan agar semua rakyatnya itu tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang ditahan. Kecuali kalau manusia singa berbulu domba. Mana ada seorang bapak bangsa senang kalau ulama, senang kalau rakyatnya ditahan. Mestinya kalau nggak benar-benar salah, hanya beda pilihan, hanya silang komen, segala macam, itu tidak ditahan. Oleh karena itu Nabi Musa itu pertama membebaskan tahanan. Arsil ma'ana Bani Israel. Seorang dosen, seorang guru yang bagus itu apabila senang kalau muridnya itu mahasiswinya itu mendapatkan nilai yang bagus, paham semua. Jadi jangan malah senang ketika muridnya itu gagal. Kalau perlu dibantu sampai dia itu lolos dan lulus.
Soal dia lulusnya nilainya tinggi atau tidak, yang penting lulus dan berhasil. Gimana caranya? Jangan sampai dia ngulang dan lain sebagainya. Bukhari. Jadi ini pelajaran ya dari Al-Maidah ayat 118. Jadilah kita orang tua, bapak bangsa yang sayang kepada rakyatnya. Jangan senang menghukum orang hanya karena beda politik, beda partai, beda pendapat. Demikian juga hubungan kita ya, sesama umat Islam. Hanya beda pendapat, lalu kita berlebihan. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Di dalam doa harapan Nabi Isa seperti itu. Kalau misal dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat, ya terserah Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Tapi kalau beliau masih sempat bertaubat, ya Allah kalau berkenan, wa in taufir lahum. Mudah-mudahan kau mengampuni. Liman taba minhum qoblal maut. In tabkihim ala kufrihim hatta yamutu wa tu'adzibahum. Fa innahum ibaduk. Wa in tahdihim ila tauhidik wa ta'atik fatawfiru lahum fa innaka antal aziz alladzi la yamtani'u 'alaika ma turidu. Lalu sebagai akhir, Nabi Muhammad SAW ketika membaca Al-Quran surah Al-Maidah ayat 118 ini nangis Nabi. Bagaimana tidak nangis? Karena orang lain, seorang nabi, bapak bangsa, umat Islam yang lain, dia mati-matian berusaha menyelamatkan rakyatnya. Nabi merasa sama-sama laki-laki, sama-sama pemimpin, sama-sama bapak bangsa, sama-sama orang tua. Masa saya tidak bisa berusaha menyelamatkan anak saya, rakyat saya, apalagi kalau sesama umat Islam. Itu Nabi. Begitu setiap membaca ayat ini, Nabi itu tidak terasa air matanya. Dan beliau annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam tala qaulahu azza wa jalla fi Ibrahim. Demikian juga di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 36 ketika Nabi Ibrahim berusaha menyelamatkan dunia akhirat kepada rakyatnya. Nabi Isa tadi Al-Maidah ayat 118. Kata Nabi Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kata Nabi Ibrahim sampai berderai air mata. Rabbi Tuhanku, innahunna syaitan, patung, kecintaan dia kepada anak sapi, kepada patung, kepada selain Allah, kepada dunia dan jabatan membuat dia berlaku seperti itu. Tersesat dan berkhianat, bermaksiat. Adlalna katsira. Telah menyesatkan asnam kasiran kepada kebanyakan minan nas dari manusia. Faman maka adapun siapa orang tabi'ah yaitu mengikuti siapa mani kepadaku, dia mau bertobat, memperbaiki diri, fa innahu minni. Maka ya Allah mudah-mudahan beliau dunia akhirat bersama kami. Beliau ingin menyelamatkan, tidak pernah putus asa. Waman dan adapun siapa orang asani, yaitu durhaka siapa mani kepadaku. Beliau kalimatnya tidak menyampaikan asaukah, siapa yang durhaka kepada Allah. Tapi dia itu hanya membangkang kepada kami. Bahasa tawaduk luar biasa dan bahasanya pingin betul menutupi kesalahan rakyatnya. Kalau kita mengumbar dan membiarkan itu sampai terjadilah Islamofobia, dituduh radikal, radikul,
teroris, wah, dituduh grup Afghanistan. Coba lihat itu. Eh, Bagaimana Denny Siregar itu, Masya Allah, caci maki. Masya Allah, para ulama. Demikian juga Dewi Tanjung. Lalu teman satunya itu, Masya Allah. Tapi ya sudahlah, kita serahkan kepada Allah. Saya ngomong begini ini karena di YouTube sudah tersebar. Tapi ya sudahlah masing-masing. Saya cuma niru di YouTube aja. Mudah-mudahan mereka bertobat dan Allah memaafkan. Lalu kita melupakan yang telah berlalu, jaga kerukunan dan persatuan, saling menghargai, saling menghormati. Biarin sajalah aparat nanti yang ngurusin itu. Kalau tidak, ya sudahlah, waktu kan pasti berputar. Siapa tahu nanti di waktu-waktu berikutnya, semua bisa mendapatkan pelajaran yang baik, hukum yang adil. Kalau tidak, ya tunggu aja. Kita pasti bertemu di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Maka kami berharap Engkau Maha Memaaf ya Allah dan Engkau memaafkan dosa-dosa rakyat kami. Rahim. Kami yakin Engkau Maha Penyayang ya Allah. Pembelaan Nabi Ibrahim di hadapan Allah enggak putus-putus dunia akhirat. Ibrahim 36. Nabi nangis ketika membaca Al-Maidah 118, Ibrahim 36. Kenapa? Masa nabi yang lain, bapak bangsa yang lain berusaha mensejahterakan rakyatnya, mengayomi, memaafkan kekurangan rakyatnya. Masa saya nggak bisa? Jadi saya harus lebih, kira-kira begitu, melindungi kepada rakyat. Kalau rakyat bertindak salah, mungkin karena dia kurang perlindungan, kurang kesejahteraan, kurang ngobrol dengan kita kurang ngobrol dengan mereka. Kita kurang dekat dengan mereka. Tidak mau tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ya bagaimana kalau kita pasang jarak? Cobalah oknum pejabat juga jangan pasang jarak. Datang ke ulama, mintain pendapatnya. Baik ulama yang sependapat dengan kita atau yang tidak sependapat. Agar mereka dapat leluasa menyampaikan kasus yang sebenarnya, keadaan cerita yang sebenarnya, dan sebenarnya dia maunya apa, pendapat dan sarannya apa. Biasakan seperti itu. Jangankan hal yang besar. Coba biasakan dengan anak, ngobrol jarak dekat, lalu tanyakan pendapat dia apa, sarannya seperti apa, solusinya seperti apa, nasihatnya seperti apa untuk kita. Dengan demikian, orang tua bisa menerima nasihat dari anak, anak bisa menerima nasihat dari orang tua. Biasakan kita terima pendapat orang lain, dengerin pendapat orang lain, dan kita mendengarkan pendapat orang lain. Wa qala Isa alaihissalam in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Farafa'a yadayhi. Maka setelah mendengar Al-Quran, surah Ibrahim ayat 36, Al-Ma'idah 118, maka Nabi segera mengangkat kedua tangannya. Nabi itu kalau doa lebih dari 100 hadis itu angkat tangan itu. Mutawatir maknawi. Waqala lalu Nabi segera Allahumma ummati. Ya Allah umatku, umatku, umatku. Wabaka dan menangis siapa Nabi. Faqala Allah azza wa jalla. Maka menyampaikan siapa Allah azza wa jalla. Ya Jibril, wahai malaikat Jibril. Idhab. Pergilah sana. Ila Muhammad. Go ila Muhammad. Sana kamu pergi ke Muhammad. Wa rabbuka alam. Allah Maha tahu tentang keadaan Nabi, permintaan Nabi. Ini untuk mengajari dan membanggakan kepada malaikat Jibril. Coba lihat tuh. Semua para nabi, semua umatku bangga karena mereka bertindak kalau orang tua, kalau oknum pejabat sebagai bapak bangsa. Yang dia berusaha dunia akhirat melindungi rakyatnya. Bukan mencelakakan, bukan senang kalau membuli, menangkap, menghukum, membunuh rakyatnya. Idhab ila Muhammad wa rabbuka alam. Fasal ma yubkika. Tanyain sana. Apa yang membuat kamu menangis wahai Muhammad? Tanyakan. Fa'atahu Jibril alaihi salam fas'alahu fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa alam.
Mohon maaf malaikat Jibril, bagaimana saya tidak menangis? Bagaimana saya tidak berdoa? Bagaimana saya tidak sujud? Sedangkan beliau-beliau Nabi Ibrahim, Nabi Isa berhasil menjadi bapak bangsa dunia akhirat. Dia ingin menyelamatkan rakyatnya. Masa saya berdiam diri? Saya harus bisa lebih atau paling tidak sama dengan beliau. Lalu fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa wa'lam faqala Allah. Kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian Allah berfirman, "Ya Jibril, idhab ila Muhammad." Sanagih kamu pergi kepada Nabi Muhammad, fakullahu, maka sampaikan kepada Nabi Muhammad, inna sanuraudika fi ummatik. Kami akan memberikan yang terbaik, perlakuan yang terbaik, memberikan, mengkabulkan semua keinginanmu, doa-doamu untuk kepentingan umatmu. Semua untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan keluarga dan mantu, bukan untuk kepentingan partai yang mendukung kita. Kalau kita udah jadi pemimpin, itu pemimpin untuk semua anak bangsa. Lupakan perbedaan, lalu kita jalan di sisa umur untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Wala nasu'uka. Ini kalau di dalam hadis Bukhari itu ketika seperti ya Muhammad irfa ra'sak. Sekarang kamu bangun dari sujudmu wasyfa' tusyaffa. Kalau kamu memang minta agar kamu diberikan kesempatan memberikan syafaat bantuan kepada umatmu, silahkan sekarang waktunya. Allah telah mengizinkan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tadinya bisa dikatakan nggak bisa orang itu membantu orang lain kecuali illa bi'idznih, kecuali atas izin Allah. Baru Nabi diizinkan memberi syafaat, lalu para ulama, lalu teman-teman semuanya yang ngaji bersama itu yang saling tawasau bil haq, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah itu besok saling memberikan syafaat. Jadi akhriju man araftum itu kalau bahasa hadis Muslim. Sal tuqtoh Bukhari 3340, 3361, 4712, Fathul Bari juz 6 halaman 456, 460 atau Fathul Bari juz 8 halaman 504 sampai 506. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 53. Mari kita jangan putus asa. Masih ada Allah, masih ada Nabi Muhammad SAW, masih ada sama umat Islam. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berduka, dimanapun kita berada, musibah apapun yang menimpa. Tugas kita hanya berdoa dan berusaha. Selebihnya jangan pernah putus asa. Pasti setelah turunan ada tanjakan, setelah tanjakan ada turunan. Insya Allah dunia berputar. Kita akan diberikan oleh Allah sesuai dengan permintaan, usaha dan doa kita. Mudah-mudahan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Hindari perbuatan maksiat sekecil apapun, Allah akan membuka pintu rahmat dan pintu maafnya. An-Nisa 87 atau 116. Yang penting jangan pernah menyekutukan Allah, khawatir kita meninggal dalam keadaan maksiat. Dan mudah-mudahan kita kelak besok mendapatkan syafaat dari Allah melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diabadikan di dalam Bukhari 3340 atau 4712. Jadi mari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaum Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar
khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul 'adzim. Lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi langit, bumi, Nabi Isa, Siti Maryam, semuanya itu milik Allah. Oleh karena itu apabila kita berharap rizki, berharap apa saja, mendekatlah kepada Allah dan menjadilah hamba Allah yang baik, bertaubatlah. Demikian insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk kepada Al-Quran surah Al-An'am, karena yang tadi akhir dari Al-Quran surah Al-Ma'idah. Demikian yang kami sampaikan, boleh dicek di dalam Al-Quran, yaitu mulai dari Al-Ma'idah ayat 109 sampai habis, tafsir Al-Qurtubi, juz 6 halaman 304 sebelah kanan, sampai yang terakhir yaitu 351 di sebelah kiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada nasihat, silahkan ditulis di kolom komen. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.